Halo Kak Kardus, selamat datang di podcast Ordal, obrolan daur ulang. Menurutku adalah fast fashion itu ada perubahan model terlalu cepat untuk menyadarkan teman-teman muda lebih peduli lagi dengan lingkungan, Berarti pakai ban mobil bekas yang kita potong. Heeh. Terus ini kita pakai ban dalam. Sekarang kita bakalan ngejelasin gimana sih produk-produk, banyak banget produk tentang daur ulang. Nanti bakalan dikasih tahu mungkin ya sama narasumber kita, Mas Ebi. Halo, Wih, halo Mas Ebi. selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mas Ebi, Yes, aku mau tanya nih Mas Ebi. Mas Ebi itu kan punya sebuah produk ya? ya, Produk, bisa dibilang produk ya? betul betul. Produk daur ulang, itu sejarah dari produk Mas Ebi tuh kayak apa sih Mas Ebi? Wah, sejarahnya panjang banget ini 2 hari nih. Oke, jadi Jangan, singkat sebenarnya aja. napak bumi itu adalah pergerakan sih dulu awalnya ya. Jadi Mhm, adalah campaign yang gimana caranya menyadarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pokoknya sama aja sih sama teman-teman lain pada umumnya untuk isu lingkungan dan segala macam. Kebetulan saya adalah seorang traveler, oh, jadi selama 10 tahun, itu adalah keresahan saya selama 10 tahun traveler adalah melihat sampah di mana-mana intinya. Terus awal, pencetus napak bumi itu adalah yang tadi saya sering lihat limbah-limbah di sungai, di tempat di manapun lah ya, ada berbagai macam plastik, makanan, terus ada juga limbah-limbah kain. Nah itu yang bikin geram gitu loh. iya betul. Akhirnya saya, karena saya juga suka berdandan, akhirnya saya memutuskan untuk, wah kayak fashion belum ada yang nyentuh deh di limbah-limbah Nah, hari fashion. ini fashionnya apa nih Mas Ebi? Aku apa ya, Kira-kira lebih ke comek metroseksual kali ya. mau kemana Mas Ebi mau kemana ceritanya nih? Kita mau ke ngobrol-ngobrol ya. Oh, ngobrol-ngobrol, oke. Ya jadi itulah, jadi, saya konsen di limbah fashion karena untuk limbah-limbahnya kan udah banyak yang megang ya, jadi Mhm, saya cukup di limbah scope di fashion untuk mengubah limbah fashion dijadikan si napak bumi ini sebenarnya, kayak gitu, gitu. oke. Terus kalau untuk produknya nih, produk utama dari Napak Bumi itu apa sih Mas Ebi? Oke, produk utama napak bumi adalah yaitu kita footwear, berbahan dasar, tadi limbah, itu kita memanfaatkan limbah, denim dan kain-kain bekas dan kain kayak batin segala macam, Mhm. dan tentu ban. Oh, Jadi adalah ban produk juga? kita adalah hampir 90% adalah produk daur ulang dari limbah fashion sebenarnya, seperti Biasanya itu. kalau kan 90% nih Mas Ebi, 10% tuh dari apa nih? Misalkan Sepuluh kan persennya itu, paling deh kayak tali, terus oh kalau iya. di sepatu tuh ada sebenarnya ada mata ikan tuh yang buat masukin si talinya. Oh kayak gini? Yes, Oh nah, iya, heeh. jadi lebih ke itu sih paling untuk total untuk, dari brand ininya juga kita hasil potongan limbah juga sebenarnya. Oh Jadi, gitu, ya 10% adalah si ini, tali dan mata ikannya itu, yang keren lobangnya keren itu. keren. Nah, terus kalau bahan baku nih Mas Ebi, bahan bakunya tuh kan dari baju-baju atau celana-celana gitu, itu kayak misalkan Mas Ebi ada produsen atau kayak aku nih, kan aku orang awam gitu, bisa, ngasih atau gimana gitu? Oh iya, kita juga, Napak Wis sebenarnya ada Dropbox, yaitu di mana teman-teman, yang lain tuh bisa nyumbang. Kita ada Dropbox di beberapa titik, di coffee shop di Bogor. Mhm Terus kita lagi, Napak Bumi juga lagi kerjasama sama beberapa platform e-commerce untuk, mhm. tepatnya dia bisa dijadikan wadah untuk teman-teman mau nyumbang si, limbah fashion tadi. Jadi Mmm, kalian bisa naruh di Dropbox kita, terus, paling besar 70% adalah dari Sungai Ciliwung sebenarnya, oh anyway. dari Sungai Jadi, Ciliwung. saya sering clean update sama teman-teman, komunitas peduli Ciliwung itu. Mmm, Jadi sering menemukan limbah-limbah tekstil, mhm. eee, itu yang kita ambil. Karena hampir 50% lebih itu kebanyakan limbah-limbah kain sih sebenarnya di Sungai Ciliwung. Jadi hampir 70%, bahan baku kita dari Sungai Ciliwung dan 30% dari Dropbox. Berarti Mas Ebi turun langsung ke Iya, sungai gitu? kita Oh, hampir oke. seminggu sekali untuk clean up bersama teman-teman komunitas peduli Ciliwung itu. Mhm. Akhirnya dapat limbah-limbah kain, entah itu kain batik, terus bahan polister dan segala macamnya itu kita ambil dan kita bersihkan, terus kita treatment kayak pencucian pada umumnya, Mhm? terus lalu output-nya adalah si sepatunya Napak Bumi ini sih sebenarnya. Oh gitu, berarti produk utamanya sepatu, bahan Ya, bakunya dari baju-baju bekas yang ada di betul. membuat, polusi di mana-mana lah gitu ya. Terus kalau untuk produksinya nih Mas Ebi buat sendiri kah atau tim yang produksi? Oh enggak, aku hanya ide konseptor aja sih ya, karena kalau misalkan aku mau produksi sendiri kayak
ranah orang aku ambil jadinya. Oh iya Akhirnya betul. aku bekerja sama pengrajin Heeh, di Bogor. Sebelum di Bogor kita di Bandung. heeh, Sekarang di Bogor, itu ada di desa Cipadung namanya, jadi mhm. sentral bener sentral sepatu di Bogor. Ya saya mengubah mereka untuk peduli dengan lingkungan lagi. Jadi saya mengajak mereka untuk join di Napak Bumi, tidak hanya berbisnis, Berarti kolaborasi? ya, tapi saya juga, sedikit menyadarkan untuk teman-teman di desa itu untuk peduli lagi dengan lingkungan. Oh Jadi gitu. karena kan campaign-nya Napak Bumi adalah sebenarnya adalah movement, untuk pergerakan isu, limbah fashion lah ya. Jadi, secara nggak langsung saya mengajak bisnis tapi aware juga dengan lingkungan teman-teman di sana, gitu. Mmm, Karena Napak Bumi punya 3 value sebenarnya anyway. apa aja tuh kira-kira? Yang pertama kita angkat sosial, Heeh. terus budaya, sama lingkungan. Oh Jadi gitu. kalau untuk sosialnya, hampir dari penjualan Napak Bumi itu adalah ada hak dari teman-teman sekolah kecilku di beberapa daerah, Mhm. kayak di Sulawesi, Kalimantan, Bandung, kayak gitu-gitu. Itu, mungkin penjualan itu adalah untuk kita belikan kayak buku, kayak entah itu kita belikan baju sekolah dan segala macam, itu adalah dari sosialnya. Dan dari sosial yang kedua adalah kita mengangkat SDM-nya satu desa. Jadi aku pengen nih teman-teman desa ini tidak perlu keluar desanya. Ah, iya, Karena kalau mereka orang teman-teman desa ninggalin desanya, desa tuh heeh. makin tertinggal. Iya betul. Jadi gimana caranya, Melestarikan sosialnya aku melestarikan budayanya budaya, juga. "Lu jangan ninggalin desa lu deh," gitu ibaratnya. Karena kalau pindah ke kota semua yang ngurus desanya itu siapa gitu. Mmm, Itu dari sosialnya. Terus kita ngambil juga, harganya tuh kita naikin. Dari harga normal kita bisa bayar tuh 3 kali lipat. Karena saya menghargai, prosesnya dia kreativitasnya terhadap napak bumi, itu saya hargai 3 kali lipat dari harga normal. oh, Termasuk sepatu, termasuk besek, kayak gitu-gitu. besek besek apa tuh? Ini, Oh besek ini adalah ini juga box-nya, dari jadi aku pengrajin ceritain. yang, di Bogor, Iya dari betul, heeh. Bandung ya tadi, Mas? Enggak di Bogor, Bogor, karena oh di Bogor Bogor semua aja. full. Oh sekarang udah di Bogor semua aja. Terus, kalau dari budaya aku ngangkatnya adalah, ya ini besek ini. Karena dulu kan nenek moyang kita nggak menggunakan kardus Kardus ya, atau kantong kantong plastik plastik, sekali heeh pakai, heeh. menggunakan besek. Nah, aku mau menghadirkan itu lagi. Jadi budayanya adalah aku mau menawarkan produk Napak Bumi adalah aware dengan budaya, dengan menggunakan besek ini sebagai pengganti si kardus box-nya, Oh iya, berarti gitu. packaging-nya, si apa namanya, besek Betul, ini ya, betul. Terus dari apa lagi tadi? Lingkungan. lingkungan. Lingkungan ya tadi sebelumnya udah cerita kan ya, Iya, karena heeh, 90% adalah bahan bakunya kita tidak menggunakan bahan baru yang beli secara mudah dan murah, mhm. tapi kita menggunakan bahan-bahan yang tidak terkelola, entah di sungai atau Sungai, teman-teman punya, denim baju yang heeh. nggak kepakai di lemarinya, itu bisa disumbangin. Karena, denim juga bisa menyumbangkan emisi gas karbon 30% untuk perubahan iklim sebenarnya. Besar juga ya, Mas, ya? Nah, seperti Mmm, itu. Jadi sebenarnya campaign-nya adalah lebih ke itu sih sebenarnya, dan 3 value itu yang melekat di napak bumi sebenarnya. Kalau fast fashion mungkin teman-teman kan nggak ngomongin cewek dan cowok ya, itu, mhm, tergantung egonya masing-masing. Jadi menurutku adalah fast fashion itu ada perubahan model terlalu cepat. Jadi dia perubahan model terlalu cepat dan dengan menggunakan bahan juga baru dan murah. mmm, Sehingga itu menyebabkan over capacity sebenarnya, mhm. untuk, bahan baru dari setiap model. Karena menurutku pergantian model itu sangat cepat, apalagi di, kota-kota besar seperti Jakarta dan kota-kota lainnya ya. Nah itu teman-teman juga tidak tahu dampak dari fast fashion itu apa sih sebenarnya. Iya, banyak banget mungkin dari kakak kardus nih, Iya, Kak, yang kurang aware gitu tentang fast fashion. Apalagi kan sekarang, kayak mahasiswa atau pelajar-pelajar banyak banget yang, pengennya tuh modenya baru betul terus, betul betul, bajunya setuju. baju terus gitu kan. Dan mungkin menurut aku yang kayak thrifting-thrifting itu sangat berguna ya, Mas, ya? Iya, sedikit membantu kalau itu, Sangat karena, berguna banget. mengurangi untuk percepatan si fast fashion Iya, tadi kan. Karena kalau betul. fast fashion kita selalu beli selalu barang baru, si produsen juga makin terus membuat Iya, dengan cepat betul. itu kan, Makin kemauan. cepat, makin banyak juga kan. Makanya, aku pesen sih untuk kayak temen-temen muda nih misalkan, untuk membeli sesuatu itu harus benar-benar dipikirkan lagi nih dampaknya ke mana. Jangan terlalu mengikuti, apa ya, ego kemauan sih sebenarnya, tapi lebih lebih kayak, kebutuhannya itu lebih ke mana sih sebenarnya. Jangan terlalu ngikutin ego dan harus bertanggung jawab atas apa yang kita pakai sebenarnya. Iya. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk produknya nih, Mas Edi, Yes. dijualnya itu lewat apa nih? Emang online aja atau ada offline?
Oh, so far kita tidak ada di e-commerce, Jadi karena aku pengen teman-teman, bikin penasaran dulu untuk bisa oh iya, main ke Napak Bumi jadi IG-nya. ada base camp nih ceritanya? Kita ada workshop di Bogor, Oh ada workshop, tapi kalau untuk online store-nya offline store-nya kita belum ada sebenarnya. Tapi heeh, soon kita bakal bikin offline store tapi lebih kayak, galeri Napak Bumi lewat sepatu dan ada beberapa gambar itu bisa bercerita. ya, Jadi, sebenarnya yang kita jual adalah, story dan value-nya. iya ngerti ngerti, Yang saya keren nih tingkatkan Mas. sekarang adalah awareness-nya ke teman-teman muda sebenarnya, karena kan Napak Bumi juga baru banget ya. Jadi yang lebih saya tingkatin adalah awareness-nya sih sebenarnya tentang tadi isu fast Mhm fashion dan mhm. segala macam atau isu limbah fashion kayak gitu. Buat tantangan tersendiri nih Mas Ibi, ada nggak sih saat membuat produk? Wah, tantangannya banyak banget nih. Iya buat sepatu ya Mas ya? Nggak, gini, karena tantangan pertama adalah bahan baku. Bahan baku Mhm, kita tidak selalu walaupun banyak limbah, tapi kita belum belum bisa menemukan cara si bahan bakunya nih. Karena kita mhm satu keterbatasan alat, mhm, teknologi lah ya. iya. Kita masih manual semua, masih handmade semua. Oh masih handmade semua ya Mas? Heeh, jadi kadang-kadang kalau kita nemu limbah di sungai, itu yang krusial banget sih nemu di limbah di sungai itu udah bercampur tanah dan segala macamnya kan, itu kan butuh treatment yang benar-benar khusus banget gitu Iya kan. ekstra ya? Nah itu kita belum nemu treatment-nya. Terus yang kedua dari pemotongan ban. Pemotongan ban ini yang sangat susah. Jadi Oh, outsoul yang Napak Bumi adalah pakai ban sebenarnya. berarti Pakai ban mobil bekas yang kita potong, heeh? terus ini kita pakai ban dalam. Oh pinggirannya ya? Iya, Oh gitu. jadi untuk bawahnya kita menggunakan ban mobil bekas yang tidak Mhm mhm terpakai, yang mhm. tidak terkelola, itu kita potong. Nah, sementara di ban itu punya 2 karakteristik, ada yang dalamnya itu benang, Mhm. ada dalamnya kawat. Ban-ban besar kayak gini Iya, Mas? betul banget, ini aku lagi ada nih buat kita nih. Jadi susahnya adalah saat memotong si ban itu sih sebenarnya. Karena kita Mmm, belum punya alat, mhm. masih menggunakan cutter atau pisau manual, itu sangat-sangat menguras tenaga. Karena saya Iya. pribadi sebelum menyerahkan ke pengrajin, udah nyoba duluan sebenarnya. Oh Mas Ibi pernah buat Jadi tapi? pengen Udah merasakan coba? juga susahnya sih di mana sih gitu. Wah, Heeh ternyata heeh. capek banget sih. Terus untuk hambatannya nih Mas Ibi, berarti, saat membuat sepatu gitu, gimana sih hambatannya Mas Ibi? Sesusah apa sih? Hambatannya setelah membuat sepatu itu kita penjualan kali ya, karena banyak teman-teman ini nggak semua Mhm teman-teman mhm. kita nggak peduli dengan produk daur ulang ya. Iya Mungkin iya. belum ada berapa, tapi tidak semua. Kenapa daur ulang itu lebih mahal sih harganya? Itu selalu menjadi pertanyaan banyak banget Mhm tuh. mhm. Itu satu, terus kedua, itu kan dari ban ya, berat Iya nggak sih sebenarnya kayak gitu? iya. Aku boleh pegang nggak Mas Ibi? Boleh Aku banget dong. penasaran. Lumayan ya tapi Nah, akhirnya saya keren. menjelaskan kalau, kenapa produk daur ulang itu mahal, karena bahan bakunya yang aku bilang tadi, Mhm mhm. treatment-nya susah, kita harus effort juga nyari di sungai dan segala macam gitu, motong bannya juga susah kayak gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya udah menemukan treatment yang udah enak dan, itu berjalan dengan lancar, mungkin harganya juga tidak begitu eksklusif Mahal, lah ya iya. jatuhnya ya, kayak gitu sih. Susahnya adalah saat penjualan sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak ukuran nih Mas Ibi, kan ukuran orang-orang beda-beda ya Mhm. kakinya. Itu kita pre-order atau Oh, ada so far, beberapa? kita free order sih, jadi kalian Pre-order. tinggal nyebutin size-mu berapa. Tinggal itu doang, atau enggak bisa dari sentimeternya juga bisa kayak gitu-gitu. Mhm, Kalau 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 nggak tahu size-nya ya kayak gitu. heeh. Itu bisa by request. Untuk sole-nya nih Mas, kenapa harus pakai ban? Karena kuat apa gimana? Enggak, karena ban juga, susah diurai, Oh gitu, sampah-sampah susah karet diurai, soalnya ya Mas soalnya ya? karet. Jadi karena campaign Napak Bumi adalah sebenarnya kan Napak Bumi, itu adalah menyayangi bumi sebenarnya Mmm, balik mhm lagi kan. mhm. Jadi, apa yang kita bisa berkontribusi untuk, lingkungan kita ya aku manfaatin itu. Jadi tidak mau menggunakan bahan baru sebenarnya. Kalau bannya dari sungai juga kah atau Sometimes ada yang dari sungai, terus kalau misalkan di jalan aku nemu ini di jalan ya, maksudnya mhm mhm. berserakan ya, kalau di jalan berserakan ada ban, beberapa ban, itu aku ambilin, Oh gitu. kayak gitu. Jadi, untuk Berarti ban-bannya dari sungai bisa, dari heeh, jalan bisa yang tidak terkelola, untuk kayak gitu. kalau pemasok itu nggak ada ya? Untuk saat Oh, kita ini? belum ada, kita masih bener-bener pure kayak, kita bilangnya sih mulung lah ya, Nah, bukan karena kutip jelek ya, maksudnya kayak nggak apa-apa, kita, keren tapi Mas, mulung untuk dijadikan satu brand yang ber produk yang barang oke, iya, kayak gitu betul. sebenarnya. Nah kan ini, produk sepatunya udah bagus banget nih Mas ya. Wah, thank you. Kalau misalkan nih Mas Ebi kolaborasi sama brand sepatu mungkin, cita-cita Mas Ebi tuh maunya sama brand apa sih? Kalau untuk collaboration with brand,
aku bisa apa aja sih sebenarnya, nggak terlalu mengkotak-kotakan brand A, brand C gitu. Tapi yang lebih kayak masuk di campaign-nya Napak Bumi sebenarnya, dia juga sustainable juga, dia juga peduli dengan isu lingkungan juga kayak gitu. Bukannya apa ya, ya yang penting, si campaign Napak Bumi berjalan aja sih Mhm. sebenarnya gitu. Yang penting terus ada story-nya dari kolaborasi itu sebenarnya, entah kita mau bawa ke lingkungan kah, atau bawa ke Mmm. sosial kah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus kalau untuk, salah satu bentuk collab nih yang udah dilakukan sama Mas Eby nih, kira-kira udah siapa aja sih yang udah pernah? Kalau untuk collabs dulu sebenarnya awal-awal ini adalah kolaborasi dengan Saya Pilih Bumi ya. Kalau yang Dropbox ini nih apa nih Mas Ini Eby? juga salah satu collabs kita nih. Jadi thank you banget untuk Bumi Kardus, udah membuatkan Napak Bumi Dropbox yang sangat-sangat keren banget. Jadi ini selalu gue bawa nih, Dropbox ini Berarti saat ini dari collab event. heeh, collab Ah, sama Bumi Kardus nih? betul. Terus Oke. kemarin gue udah mobile di beberapa Bogor untuk dari rumah ke rumah, menyumbangkan untuk si limbah kainnya dia, terus Heeh. gue bawa inilah. Pokok thank you banget untuk Bumi Kardus, telah membuatkan Napak Bumi Dropbox sekeren ini. Wih, terima kasih Keren Bumi keren keren keren. Kardus. Berarti Jadi, ini ini Dropbox-nya kolaborasi sebenarnya kolaborasi pertama untuk benar-benar jalan banget ini sih sebenarnya, si Bumi oh, Kardus ini. heeh, Karena sampai sekarang, kalau kemana mana tuh udah menjadi kayak, apa ya, ikoniknya si Napak Bumi itu selalu bawa ini di setiap event atau gue main kemana kayak gitu-gitu sih. mungkin, Mas Eby boleh kasih tahu ke Kakak Kardus, di mana aja sih ada drop point ini? Drop point ini sebenarnya ada di baru 2 lokasi kalau di Jakarta. Kalau Mhm, dulu aku ada 5 titik sebenarnya. Ada di heeh, Surabaya, Malang, Wonosobo, Jogja, sama di Jakarta. Cuman kalau sekarang cuma ada 2 titik di Jakarta karena saya benar-benar fokus di Jakarta, itu ada di Bogor, itu adanya di Groovy Space di daerah Sawo Jajar. Kalian kalau misalnya teman-teman di Bogor mungkin yang nonton nih mhm, bisa nyumbangin limbah fashionnya, entah itu celana, baju dan segala macam. Kecuali underwear ya anyway. iya, Itu kita jangan belum sampai belum situ belum belum juga, bisa Mas. untuk ke treatment itu. Heeh heeh. Itu kalian bisa nyumbangin di Grupis Fest di Sawah Jajar. Itu adalah coffee shop dan bisa workspace juga. Nah itu di situ. Sama saya lagi kolaborasi, semoga juga deal itu sama office dari si blibli.com. Oh, Jadi aku mau menaruh Dropbox ini di di kantornya office-nya? blibli.com itu. Oh, keren Tapi keren. kita tidak naruh Dropbox aja nih sebenarnya. Karena kalau orang naruh Dropbox ini terus nyumbangin bajunya, itu pasti mikirnya untuk kemanusiaan nih atau untuk Mhm, sumbangan kebencanaan. mhm, Tapi Dropbox itu nanti tampilannya ada Dropbox, di atasnya ada showcase di si sepatu ini, mhm. lalu ada foto yang bercerita. Jadi orang udah Oh, kebayang untuk, oh gue nyumbang si kain-kain atau baju kain-kainnya ini bukan untuk sumbangan tapi untuk dijadikan satu produk diolah, yang mhm. good product lah intinya menurutku kayak gitu sebenarnya. Atau enggak aku bisa ini aku lagi mau nyoba jalan sih sebenarnya untuk sepedahan sambil ngebawa si Dropbox dari Bumi Kardus ini untuk keliling beberapa daerah. Mhm? Mungkin nanti bakal kita share juga di IG-nya Napak Bumi. Jadi aku mau Oh, keliling naik sepeda membawa si Dropbox ini. Kayak diikutin gitu. terus ya guys IG-nya Napak Bumi. Yoi, jangan lupa Oke, napak.bumi. Napak.bumi. Nah, untuk cita-cita dan harapan untuk brand Mas Eby nih, Napak Bumi, kira-kira apa nih? Oke, kalau itu lebih apa ya? Lebih untuk menyadarkan teman-teman muda itu peduli dengan apa yang dia pakai Mhm, dan bertanggung jawab apa yang dia beli sebenarnya dan tidak terlalu menurutin ego. Jadi sebenarnya adalah campaign goals Bumi adalah pengen sama-sama teman-teman muda itu ikut berkontribusi terhadap lingkungannya sekitar lah, kita nggak lingkungan sekitar heeh. agar tidak terlalu boros soal ya beli fashion dan segala macam. Karena ada loh produk daur ulang yang menurut kita tuh oke gitu loh maksudnya dan apa ya, lebih kayak eye-catching juga kalau bisa diajak nongkrong dan segala macam. Iya Jadi betul. lebih, ke situ sih sebenarnya, untuk menyadarkan teman-teman muda, lebih peduli lagi dengan lingkungan, terus bertanggung jawab atas apa yang dia pakai, dan untuk mengurangi egonya dia sih sebenarnya. Karena campaign Oke, itu adalah mengajak anak muda untuk aware dengan isu dengan, limbah fashion sebenarnya, kayak gitu. keren banget. Jadi gitu Kakak Kardus. Oke, Oke, makasih ya Kak Eby udah, sama-sama, thank you juga bincang-bincang sama Bumi Kardus. thank you juga udah ngundang-undang, Sama-sama. Napak Bumi.
Pokoknya sukses buat Bumi Kardus. Semoga kita Amin. bisa Napak Bumi juga sukses kolaborasi terus. lebih wow lagi ya sama Bumi Kardus ya. Amin. Amin. Oke, untuk Kakak Kardus jangan lupa, like, comment, and subscribe di YouTube-nya Bumi Kardus. Jangan lupa follow IG-nya Napak Bumi sama IG-nya Bumi Kardus ya, Kak Kardus. Salam Kardus, Kakak Kardus.